Halo shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Yang pasti semuanya luar biasa ya. Baik, puji Tuhan hari ini kita jumpa lagi. Buat semua anak-anak yang ada di rumah, ayo coba kasih senyumnya yang paling manis dong buat Miss. Miss juga mau kasih senyum yang paling manis buat anak-anak. Puji Tuhan hari ini kita jumpa lagi dalam acara Camp Siswa Unggul. Tapi sebelumnya Miss mau tanya dulu, masih ingat tidak dengan salam genyo? Nah, ternyata masih ada yang ingat ya. Oke, tapi Miss mau kita coba dulu sama-sama. Boleh anak-anak yang ada di rumah boleh berdiri dulu sebentar. Stand up please. Oke, kita sama-sama mau coba dulu ya. Kita ingat-ingat lagi bagaimana ya salam genyo. Dan juga buat adik-adik yang baru kelas 1, adik-adik baru kelas 1, bagaimana sih Miss caranya salam genyo? Nah, Miss akan kasih contoh ya. Di sini ada Miss Mina, ada Miss Nelvi yang juga akan membantu untuk memberikan contoh kepada adik-adik di rumah. Oke, stand up please. Nanti kalau Miss bilang greetings, anak-anak ingat ya. Tangan kanannya ada di bahu kiri, lalu kemudian bungkukan badannya ke depan sambil ucapkan good morning Miss. Oke, sekali lagi ya Miss Yanti kasih contoh. Ketika Miss Yanti bilang greetings, anak-anak tangan kanannya letakkan di bahu kiri, lalu bungkukan badannya ke depan sambil katakan good morning Miss. Oke, kita ulang sama-sama ya. Semuanya boleh perhatikan Miss Yanti, Miss Mina, dan Miss Nelvi. Oke, semuanya sudah berdiri? Mantap. Greetings. Good morning Miss. Once again, sekali lagi. Greetings. Good morning Miss. Nah gitu, oke kita tepuk tangan dulu. Wah mantap, semuanya sudah pinter-pinter. Oke, masih tetap berdiri? Masih ingat dengan Mars Genyo? Nah pasti semuanya ingat. Buat adik-adik yang kelas 1, anak-anak yang kelas 1, semuanya nyanyi ikut Miss ya. Oke, kita belajar sama-sama buat yang kelas 1. Oke, kita sama-sama ya. Mars Genyo. Kita nyanyikan lagu Mars Genyo. Oke, semuanya tepuk tangannya. Sekolah Kristen generasi unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, rajin, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Genyo, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Oke, kita sama-sama ingat lagi ya. Kita sama-sama ucapkan visi Genyo. Menjadi pusat pendidikan dan pembentukan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam kecerdasan, iman, dan karakter. Misi Genyo mempersiapkan setiap siswa mencapai potensi maksimal, karakter maksimal, dan prestasi maksimal
dengan melakukan mentoring secara individual dan berkelanjutan sehingga mengalami transformasi pola pikir, pola rasa, dan pola tindak untuk melahirkan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam 7 area kehidupan, politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, sosial, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan spiritual. Nilai-nilai genyo: gentleness, excellence, nature, unity. Fokus genyo: character building, entrepreneurship, and leadership. Moto genyo: bukan hanya cerdas, tetapi berkarakter unggul. Budaya sekolah adalah budaya rumah. Karakter unggul adalah impianku. Taat itu menyenangkan, jujur itu indah, belajar itu asik, belajar itu gaya hidupku. Oke. Senang sekali pagi ini kita bisa jumpa lagi dalam acara Camp Siswa Unggul. Sebelum kita akan memulai semuanya, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan ibadah dulu, kita akan memuji menyembah Tuhan. Mari anak-anak yang ada di rumah silahkan duduk kembali. Siapkan hatinya. Kita mau berdoa, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian bagi Tuhan. Dari hati kita, kita mau katakan, Bapakku datang padamu. Kita mau menyembah Tuhan, mau bersyukur buat kasih dan penyertaan Tuhan buat kita semua setiap hari. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Anak-anak, kita semua angkat pujian ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur
Baik anak-anak yang ada di rumah, kita akan berdoa. Semuanya ikuti Miss Yanti berdoa. Semuanya tutup matanya. Kita mau berdoa, ikuti Miss Yanti berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kami. Kami mau memulai ibadah kami pagi ini. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke, semuanya tetap berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Mau memuji Tuhan pagi ini? Oke, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Oke, kita mau semangat, kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan, I love you Jesus. Siapa di sini yang cinta Tuhan? Boleh angkat tangannya. Semuanya cinta Tuhan. Kalau anak-anak semuanya cinta Tuhan, ayo semuanya kasih yang terbaik untuk Tuhan lewat pujian kita pagi ini. I love you Jesus. Oke, semuanya sudah siap? Oke, tetap tepuk tangan ya anak-anak yang ada di rumah. Oke, ayo semangat. Kita nyanyikan pujian ini. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in sekali lagi, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali lagi. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Ya, tepuk tangannya Maria dong untuk Tuhan. Masih semangat untuk memuji Tuhan anak-anak? Ya, semuanya masih semangat. Ayo tetap berdiri. Kita angkat lagi satu lagu untuk Tuhan ya. Oke, tiada pernah ku jumpa pribadi seperti Yesus. Anak-anak jatuh cinta dengan Tuhan? Wah, yang pasti dong. Biarlah cinta kita untuk Tuhan semakin hari semakin bertambah. Oke, kita angkat pujian ini sama-sama. Tiada pernah ku jumpa. Ayo, goyangkan badannya ke kiri, ke kanan. Jumpa pribadi seperti Dia yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Kini hatiku telah menjadi
jumpa pribadi seperti Dia yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Kini hatiku telah menjadi jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padanya, sebab Dia mati gantikan kita. Dia mati gantikan diriku. Ya Tuhan juru selamatku. Ya penolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur. Dia mati gantikanku. Dia mati gantikan diriku. Dia Tuhan juru selamatku. Dia penolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur, betapa ku bersyukur, betapa ku bersyukur, betapa ku bersyukur Tuhan. Betapa ku bersyukur. Oke, tepuk tangannya yang meriah untuk Tuhan. Oke, luar biasa. Oke, anak-anak silahkan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita minta kepada Tuhan, biarlah kita menjadi indah di mata Tuhan seperti Yesus. Biarlah lagu kita pagi ini menjadi doa kita semua. Tuhan, kami mau indah Tuhan di mata-Mu. Kami mau menjadi seperti Yesus. Mari anak-anak, semuanya dengan sikap doa, dengan sikap menghormati Tuhan, sambil nyanyikan pujian ini. Bapa, ku mau indah di mata-Mu. Kami mau seperti-Mu Yesus, memiliki hati seperti Yesus. Semuanya dengan sikap doa, kita nyanyikan sama-sama. Bapa, ku mau indah di mata-Mu dan mulia dalam pandangan-Mu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku Kau hias. Sekali lagi kita katakan, Bapakku mau indah di mata-Mu. Bapakku mau indah di mata-Mu dan mulia dalam pandangan-Mu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku Kau hiasi seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hati. Anak-anak sambil angkat tanganmu katakan, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus,
yang selalu menyukakan-Mu Tuhan, yang selalu menyukakan hati-Mu. Oke, anak-anak di rumah tetap ikut Miss Yanti berdoa. Semuanya ikuti Miss Yanti berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami sudah memuji dan menyembah nama Tuhan. Saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Shalom anak-anak di rumah. Wah, senang sekali ya. Iya, Akhirnya bisa berjumpa kita lagi. bisa berjumpa lagi Iya. dengan anak-anak di rumah. Seperti kemarin ya Miss, sudah di prakem itu kita sudah mempersiapkan, memberitahu bahwa hari ini kita akan mengikuti kegiatan camp siswa unggul ya. Yes. Jadi setiap tahunnya itu kita bertatap muka langsung Tapi Miss ya. tahun ini Tapi karena ada tahun- corona, Iya, kita benar harus lewat sekali. seperti ini. Iya. Lewat YouTube. Iya, benar sekali Miss. Tapi Ya. harapannya Miss, semua anak-anak duduk dengan tenang, Ya. fokus dan bisa mengikuti kegiatan camp siswa sepanjang hari ini sampai Ya. selesai dengan baik. Ya. Karena materi yang akan kita bagikan ini sangat penting ya, Miss Ya, Yayan. seperti itu juga. Iya. Sehingga kemarin di prakem itu Miss sudah menjelaskan bahwa anak-anak harus menyiapkan alat tulis dan Iya. bukunya untuk mencatat materi yang akan Miss sampaikan. Oke. Ya, materi ini pentingnya Iya, Miss penting untuk banget. kehidupan anak-anak di Betul masa-masa sekali. yang akan datang. Bukan Iya. hanya hari ini, bukan hanya belajar sekarang ini saja, Iya. tapi panjang loh anak-anak. Iya. Kita akan sama-sama belajar tentang satu tema yang menarik, yaitu Knowing God is the key of success. Mengapa kita harus Mengenal Tuhan. Ya. Ya. Oke. Ya, sebelum kita masuk lebih jauh, Iya. Miss, pasti anak-anak berpikir bahwa kenapa harus mengenal Tuhan? Iya. Ada beberapa hal penting yang akan kita bahas di sini, yaitu yang Iya. pertama, apa itu sukses yang sejati? Iya. Yang kedua, kenapa kita harus mengenal Tuhan? Dan apa sih manfaatnya? Iya. Yang ketiga, cara mengenal Tuhan dengan benar sehingga kita dapat meraih sukses yang sejati. Ya, oke. Miss, sebelum kita lanjut, Miss ingatkan bahwa sepanjang penjelasan materi ini, anak-anak sekali lagi harus fokus, konsentrasi, dan mencatat poin-poin penting, karena di akhir dari penjelasan materi hari ini, Miss Yayan dan Miss Erli akan memberikan pertanyaan, itu menjadi tugas anak-anak dan harus dikirimkan. Jangan Ya, lupa. benar sekali, Miss. Dikirimkan kepada mentor kelasnya. Iya, masing-masing. masing-masing. Iya. Oke. Oke. Nah, jadi apa sih sukses itu, Miss? Iya, Menurut Miss bagaimana Miss ya? Yayan, betul ya. Atau Sukses itu anak-anak? apa sih? Menurut kalian bagaimana? Coba Iya. kalau kalian nonton bersama papa atau mengikuti bersama papa, mama, saudara-saudara, coba diskusikan ke Coba sebelahmu. tanyakan. Sukses, Sukses itu itu apa sih, apa? Mama? Mungkin Sukses itu apa ya. sih, Papa? Sukses menurut kakak apa sih? Iya. Nah, coba kita galing bersama-sama ya. Kita coba Kita cari tahu, kupas. kita cari sukses tahu itu bersama-sama. apa sih? Iya, Atau yang Miss. bagaimana sih? Yang Apakah bagaimana, yang Miss? begini? Yang punya rumah seperti istana, Miss? Wow, keren sekali Oke. ya. Rumahnya bagus sekali. Tapi apakah itu yang disebut sukses? Ataukah yang ini? Belum tentu. Wow, Punya mobilnya. koleksinya lebih dari satu. Wow, banyak sekali. Bahkan ada yang punya helikopter. Wow. Oh, apakah ada itu juga sukses? Miss yang punya jet pribadi. Waduh. Bisa kemana-mana. Tapi apakah itu sukses yang sejati? Atau apakah yang Atau begini? ya, rumahnya dipenuhi dengan emas, Dengan uang. Tapi apakah itu sukses yang sejati? Kita lihat mukanya itu senyum, tapi hatinya senyum tidak. Iya. Coba atau seperti ini? Menjadi Nah, orang yang terkenal. di sini ada artis-artis seperti terkenal. Alejandro, Syahrini. Ada Syahrini, Lalu satu lagi ada siapa juga ini? Justin Bieber Miss baru mau tentunya. berpikir, pasti anak-anak sudah
menjawab di rumah. Iya, pastinya dong, Miss. Ini kan bukan terkenal, Miss. bukan artis biasa-biasa Tapi, saja, Miss. apakah sukses itu terkenal seperti mereka ataukah terkenal seperti ini? Wow, Miss Blackpink. Dididididit. Apakah terkenal seperti itu atau ini yang di tengah siapa nih, Miss? Miss juga lupa ingat, Miss. Nanti kita tanyakan ya kepada anak-anak di rumah. anak-anak? Miss, mungkin mereka sudah jawab di rumah, Miss. Oh. Iya. Tapi Oke. apakah itu sukses yang sejati? Oke. Karena Miss, Miss ini dengar berbagai banyak berita, Miss. Miss juga baca berbagai media, Miss, bahwa ada fakta-fakta yang wow tentang artis-artis ini yang kita ngefans ini, Miss. iya, Ada hal-hal yang sebenarnya mengerikan, Miss, di balik kehidupan mereka. ternyata Ya. menurut kita mereka itu sukses, tapi Tapi pada sebenarnya kenyataannya coba kita lihat ya anak-anak. Apakah sukses dalam pekerjaan dan hidup bergelimang harta itu apakah itu sukses? membahagiakan? Coba Ya. kita lihat. Kenyataannya, ada yang tahu ini siapa? Michael Jackson. Artis terkenal di dunia. Iya, dan siapa lagi nih? Masih ada. Ini memang ini artis-artis tua sih, Miss. Iya. Tapi anak-anak harus tahu ini siapa? Dia adalah Whitney iya, Houston. Ya. Tapi mereka ini memang sukses dan bergelimang harta. Tapi apa yang terjadi pada mereka? Terlilit Terlilit hutang dan bunuh diri. overdosis. Dengan overdosis. Aduh, sayang sekali Iya. ya. Kita pikir mereka tuh sudah sukses dan bahagia. Sukses dalam pekerjaan dan kecerdasan intelektual. Siapa ini? Dia adalah William William Burroughs. Burroughs. Siapa Oh, dia, namanya Miss udah Yayen? Miss. Dia ini adalah seorang penulis terkenal Ya, dan juga. sangat cerdas. Ya, sangat cerdas. Namanya penulis itu sudah pasti cerdas, Iya, Miss. betul. Otaknya sudah pasti encer. Iya, siapa lagi nih orang cerdas berikutnya? Ternyata ada Michael Michael Jace. Jace. Dia ini Dia ini artis seorang- ya, Miss ya? Iya, aktor artis. terkenal. Iya, Dia sorry, ini aktor. pemeran polisi dan dia sangat Wow. terkenal di film-film di Hollywood, Miss. Iya, jadi mereka berdua ini terkenal dan cerdas. Tapi apa yang terjadi pada mereka? Kenyataannya mereka mudah emosi dan akhirnya Membunuh orang orang. lain. Dan akhirnya tempat terakhir mereka di mana, Miss? Oh, Di penjara. kasihan banget. Kasihan. Selanjutnya, masih ada kenyataan yang lain anak-anak. Apakah sukses sebagai pejabat itu membahagiakan? Pejabat yang mana, Miss? Coba kita Coba lihat. kita lihat. Ada Siapa ini, Miss? Om siapa ini? Om Anas Urbaningrum. Dia Siapa? adalah Dia itu dulu itu pejabat di pejabat Partai di Partai- di partai di partai di partai pokoknya ada Tit, inilah ya. dia pejabat lah. Lalu siapa lagi? Ada Om Gayus, Gayus Tambunan. Kayaknya ada lagunya ya, Miss ya. Kira-kira ada apa yang lagunya. terjadi dengan mereka? Apakah mereka bahagia sebagai pejabat? Iya. Ternyata mereka Korupsi, korupsi Miss. dan sekarang masih ada di penjara. Mengerikan ya, Miss ya. Jadi ternyata walaupun bergelimang Harta, punya jabatan, Terkenal. kekuasaan terkenal, Miss. tapi belum tentu Tapi bahagia. ya, Satu lagi nih, Miss, masih ada kenyataannya. Apakah sukses sebagai artis dan terkenal itu membahagiakan? Kenyataannya, coba sama-sama dibaca. 16 artis Korea yang meninggal bunuh diri. Bukti sisi gelap dunia entertainment. Mereka ternyata sudah terkenal, Tapi bunuh diri. waduh, Ternyata itu bukan sukses yang sejati. sejati. Padahal Miss tahu, Mm-mm. artis-artis Korea itu, Miss, untuk jadi artis, mereka itu dibimbing, dibina sejak kecil. Wow, Ada mereka berjuang. sekolahnya, berjuang dari kecil, Miss. Hmm. Bukan tiba-tiba ikut casting terus jadi artis terkenal, viral begitu, tidak, Miss. Artis Korea itu dari kecil, Miss. Mereka Dari kecil. dipersiapkan. Tapi Operasi pada akhirnya plastik, ketika mereka jadi artis terkenal, ternyata mereka stres. stres, Mereka depresi. depresi anak-anak karena Akhirnya ternyata mereka tidak bahagia. tidak bahagia. Tidak bahagia. Ya. Jadi kebahagiaan yang sesungguhnya tuh bukan karena mereka bergelimang harta, Tenar, mereka tenar, mereka pintar, pintar, tapi sesungguhnya ada sukses yang, yang jauh lebih penting dan berharga. Ya, berharga. Apakah itu, Miss Yayen? adalah berjumpa dengan Bapa di surga. kerajaan surga. Ya, Waduh, itu sukses Miss yang sejati, Yayen. Miss. Aduh, saya Jadi juga begitu mau ya, begitu. Miss ya.
Iya, Ya, bukan hanya Miss saja, saya juga. anak-anak bagaimana? Apakah mau memilih sukses seperti yang tadi sudah digambarkan di awal, tapi tidak menemukan sukses yang sejati dan kebahagiaan yang sejati? Ingat, sukses yang sejati adalah berjumpa dengan Bapa di kerajaan surga. Ya. Sebaliknya, Miss, sebaliknya Kegagalan Ada yang kegagalan sejati. kegagalan yang Ya, paling yang paling parah dalam kehidupan ini. parah dalam kehidupan manusia Miss. yaitu Gagalnya itu bukan tidak dapat ranking 1. Iya. Bukan tidak punya mobil mewah. iya, Bukan tidak punya uang. iya. Tapi apa Miss kita lihat bersama-sama? Ternyata Adalah- kegagalan terparah adalah Terpisah dari tidak tidak bersama-sama dengan Bapa di kekekalan. Kalau tidak bersama-sama itu kita kemana Miss? ya ke situ NERAKA Neraka anak-anak. Jangan deh, Ya, jangan deh. Semua anak-anak Ginyu kita harus pastikan kita berjumpa dengan Bapa di Kekekalan di kerajaan surga ya, Iya, Miss. betul Oke. sekali. Oke. Nah, kalau mau berjumpa dengan Bapa di kekekalan, maka harus tahu kunci sukses yang Yang sejati. Kunci sukses yang sejati agar kita bisa bahagia yang sejati Iya. itu adalah Mengenal Tuhan. Kita ucapkan sama-sama ya dengan anak-anak. 1, 2, 3. Mengenal Tuhan. Ya, Ya. ini yang paling penting anak-anak. Oke, dari mana kita dapat mengenal Tuhan, Miss Yayan? Dari firman Tuhan, dari alam semesta, penciptaan alam semesta Iya, dan dari- kedahsyatan penciptaan diri kita Iya, sendiri Miss, keajaiban atau manusia. manusia. Iya. Oke. Nah, kita lihat satu-satu ya. Ya. Dari Dari firman, firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjelaskan bahwa semua alam ciptaan ini diciptakan oleh Tuhan. Tuhan Allah. Ya, Tuhan, baik Tuhan. itu langit dan bumi maupun kita Kita manusia. Kita lihat sama-sama ya anak-anak. Coba semuanya perhatikan dan kita baca sama-sama dari Mazmur 8 ayat 1 sampai 3. Bunyinya seperti apa? Keagungan Tuhan mengatasi langit, langit buatan jari Tuhan, dan bintang ditempatkan Tuhan. Yang bisa menciptakan langit itu cuma Tuhan, nih. Ya. Bintang-bintang yang bisa menciptakan itu Tuhan. Karena sampai hari ini walaupun manusia secerdas apapun Tidak belum bisa dan sangat Dan tidak tidak akan pernah mungkin bisa. untuk bisa menciptakan benda-benda Benda-benda langit. langit. Aduh, kalau Jangan mau hanya di menciptakan- langit, Miss. Gunung-gunung, Iya, lautan, bisa. samudra, pohon-pohon yang tumbuh. Bagaimana? Sekalipun manusia cerdas, bisa menciptakan robot, bisa Iya, menciptakan teknologi, teknologi tapi sama canggih sekali tidak bisa menciptakan alam semesta. alam semesta. Benar sekali. Ya. Bahkan tidak bisa menciptakan manusia. Tidak bisa. Walaupun saat ini sudah Sudah ada ada- robot manusia, Miss. Iya. Tapi dia tidak bisa seperti bisa. manusia. Dia tidak punya pikiran dan Perasaan. Tidak Tidak bisa. Gerakannya Nah, juga kaku dong, tidak fleksibel seperti kita ya, Miss ya. seperti kita. Ya. Kita punya pikiran, perasaan, kita punya kehendak, kita punya keinginan. Sedangkan robot tidak seperti itu. Mereka itu disetting ya, Miss. Iya, betul Sudah sekali. diatur. Nah, Ya. Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan juga yang menciptakan benda langit dan jagat raya. Jagat raya. Anak-anak bisa lihat di Kejadian 1 ayat 1 sampai 7. 7. Iya. Alam semesta itu begitu indah ya, Miss Yayan. Iya. Kan Indah. malam-malam kalau kita lihat langit berdeburan bintang, Iya. kalau kita belajar IPS ya, Iya. Miss, banyak planet, kita IPS tahu atau IPA, Miss? surya. IPS IPS, atau Miss, IPA? astronomi, Miss, IPS. Oke, ya. sains. Shirley lupa. Kalau Ya. belajar sains kita ini ya makin makin kagum ternyata Ya. alam semesta kita itu terlalu luar Terlalu biasa. luas. Sangat luas. Iya, Miss. Dan kita bakalan kagum kalau semua itu tidak mungkin ada tiba-tiba ya. Iya, Pasti tidak ada mungkin. yang Pasti ada suatu menciptakan. tangan kuat, tangan Iya. yang penuh kuasa yang bisa menghadirkan itu semua. Betul sekali. Tidak bisa, kita hanya bisa melihat, Iya. kita hanya bisa mengagumi. Iya. Nah, di balik kekeguman kita itu, kita harus menyadari bahwa ada suatu pribadi yang menciptakan itu semua. Dan itu adalah dia adalah Tuhan Allah kita. Ya. Oke, jadi melalui alam semesta yang begitu indah, mulia, penuh keajaiban dan, ya, menakjubkan, menakjubkan. kita sebagai ciptaan Tuhan bisa mengenal Tuhan sebagai Ya, pencipta. kita, Iya, ya. Tuhan itu sangat agung. sangat agung dan Selain mulia. dari alam semesta, Miss Yayan, tadi kita bisa mengenal Tuhan lewat keajaiban
manusia. tubuh kita, Ya. tubuh manusia. Karena memang anak-anak, waduh, kalau Terlalu dibedah tubuh kita ya, Ya. Miss Yeyen, kita dari sangat atas sampai ke ajaib. bawah. Iya, ajaib Ajaib anak-anak. benar. Tidak ada Ajaib. yang bisa menyamai Iya, itu. betul sekali. Keajaibannya tidak bisa dilukiskan dengan Iya. apa-apa ya. Coba kita sama-sama Coba, oke. lihat ya yang di slide ini. Coba anak-anak kita lihat dan kita baca ya. Mata manusia itu ternyata jika dijadikan kamera digital, maka akan memiliki resolusi 576 megapiksel. megapiksel. Coba dicek handphone mama atau handphone kalian itu paling cuma 14 megapiksel. 14. Paling tinggi juga sekarang baru 20-an 20. megapiksel. Tapi bagus ya. Terus Tapi ada juga bagus. kamera-kamera yang besar itu juga Ya. belum Belum sampai, belum Miss. sampai seperti Belum sampai ini. 576. Ini Ya. resolusi kamera termahal di dunia saat ini tuh hanya 80 80 megapiksel. megapiksel. Harganya Dan berapa harganya, tuh, Miss? 350 juta, Miss. Waduh, Nah, berarti kalau berarti kalau dikali-kali mata kita harganya 2,5 miliar hanya per bola mata. Mata. Aduh, mahal banget ya mata kita. mahal, iya. Maka harus dijaga ya anak-anak, hargai matamu. Itu adalah ciptaan Tuhan yang sangat mahal. Iya, benar sekali. Oke, apalagi kira-kira? Apalagi coba kita Ada lihat banyak lagi. nih ya, kita Ya. ini. Oke, Hidung manusia. hidung manusia ternyata mampu mengingat 50.000 aroma yang berbeda. Jadi segala bau ya, Miss ya. segala bau itu Kita ternyata bisa menangkap. diingat oleh kita. Mungkin Ah, kita yang sulit iya, menggambarkan iya. ya. Kalau misalnya ada ribuan parfum, kita kan bisa cium kan, bisa tahu kan Iya. beda-beda tiap parfum. Dan itu adalah keajaiban hidung kita manusia ini. ya. Jadi jangan kamu bilang, hidung saya jelek, hidung saya pesek. Aduh, Ya. fungsi hidungmu itu sangat luar. luar biasa. biasa. Ada lagi, Miss. Oke, Selain apa? hidung, ada telinga. Telinga, Ya. ternyata Telinga kita ini terus terus bertumbuh sampai kita kita meninggal. Ya. Jadi kalau misalnya kita tidak bertambah tinggi lagi di usia-usia tertentu, usia 21 ya, tidak Ya. lagi mengalami pertumbuhan tinggi badan, tapi ternyata ukuran telinga kita itu terus bertumbuh. mengalami pertumbuhannya. Jadi sampai meninggal ya, Hati-hati Miss ya. telinganya jadinya besar. Iya. Seperti telinga gajah. Oke, ini keajaiban yang berikut. Rambut, Miss. Ternyata rambut manusia setiap hari hilang 45 Sampai sampai 60 helai. Bisa botak dong, Miss. Tapi karena memiliki 125.000 helai rambut baru setiap hari, kita tidak menyadari ternyata anak-anak setiap hari rambut kita itu ternyata bertambah ada yang banyak. baru, Iya, ada yang baru yang lagi. Jadi bertambah banyak. kalaupun ada yang gugur, ternyata tetap yang tumbuh jauh lebih banyak. Jadi kita tidak botak dong, Miss ya. tidak botak. Oh, Oke. Oke, yang berikut ini 10 helai rambut manusia sepertinya terpotong nih. Iya. Seingatnya Miss Erli itu ternyata kita punya rambut itu 10 helai itu bisa menahan beban. Beban itu sampai berapa Wow. ya? 1 kilo. Setipis ini, Miss. Diambil 10 helai, terus kita taruh tuh ternyata bisa menanggung beban itu sampai 10 kilo. 1 kilo. 1 kilo, Miss. 1 kilo Oke. beratnya. Luar biasa kan ternyata Luar ajaib biasa, kan? Miss. Iya. Siapa dong pencipta kita? Nah, Ya, Tuhan dong. Oke. Keajaiban tubuh manusia yang lainnya mau tahu? Ya. Tentunya dong, Miss. Miss Yeyen, apa nih? Kita memiliki kandungan besi yang dapat membuat paku berukuran 7,62 cm. Hah? Jadi, dalam paku- tubuh kita ini ada kandungan besi ya. iya, Kandungan besi itu yang kalau dikumpulkan bisa bikin paku ukurannya 62 cm. Dahsyat banget. Tapi kita jangan makan paku dong ya, Miss ya. Aduh, Untuk jangan. menambah stat fisik kita jangan tidak boleh. Aduh. Kemudian ya kita ampun, juga ini ada pembuluh 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 manusia darah itu juga yang terpotong mengalirkan, ya. Minta ya. maaf anak-anak. Pembuluh darah Mengalirkan. manusia itu jika dihubungkan ya. itu bisa panjangnya itu 161 kilometer. 161 kilometer, Miss. Wah, Pembuluh darah manusia yang ada dalam tubuh kita bisa sampai ini, sampai Miss. segitunya. Kita sampai Teva sampai Atembuha kami. Lewat Miss. Karena terlalu jauh, Miss. 161 kilometer. Iya. Wow. Ternyata dahsyat sekali ya, Miss Dahsyat ya. sekali. Kita tidak menyadari akan hal-hal ini. Kita hidup saja, makan saja, tidur saja, pergi ke sekolah saja. Ternyata hidung, mata, Semuanya ajaib. telinga ajaib. Ada Semuanya pembuluh darah. ajaib. Ya. Ya. Ada lagi nih Miss.
Otak Otak. manusia ternyata mampu Menyimpan menyimpan 1000 terabyte informasi. informasi. Bayangkan 1000. 1 tera saja. Sekarang itu hard disk yang paling tinggi itu kayaknya 1 tera ya. Kalau Itu harganya sekarang berapa, Miss ya? Wah, sudah mahal. Mahal. Ini otak kita. 1 juta ya, Miss. Otak 1 juta. kita ini bisa menyimpan 1000 terabyte. Luar biasanya. Wow. Berarti Berarti tidak ada anak Tidak yang ada- bilang tidak cerdas ya. tidak Karena otak kita cerdas. saja Karena Tuhan otak sudah kita bisa ciptakan ya, bisa menampung banyak, Miss. dengan ajaib. Jadi tidak bisa kita katakan anak tidak cerdas, tidak Iya, bisa. betul. Iya. Keajaiban yang berikut, ternyata kalau kita baru bangun tidur, otak kita ternyata bisa memproduksi Memproduksi listrik yang bisa menyalakan bola, Bola lampu. lampu. Ternyata ada Jadi- strom listrik di otak kita kalau kita baru bangun tidur. Iya. Tapi bukan berarti anak-anak kalau lampunya padam cok kabelnya di kepala ya, jangan. Karena itu kan secara penelitian ilmiah ya untuk Iya. kita mengetahui keajaiban otak kita. Iya. Ya. Apalagi keajaiban, ternyata banyak nih. Ternyata Panas yang dihasilkan tubuh kita jika dikumpulkan selama 30 menit bisa mendidihkan setengah galon air. Wow, Ya. setengah galon air bisa mendidih dalam Itu waktu dalam keadaan- 30 menit. Dalam keadaan normal, Miss. Bagaimana kalau kita demam? Waduh, Pasti 1 galon. 1 galon Satu mungkin galon. 2 galon atau waduh, Ya. ternyata panas tubuh kita. Aduh, berarti ajaib sekali. Miss kita bisa juga masak popcorn lewat hidung. Kalau kita bernapas, iya dong. Jangan dong, Miss. Jangan. Itu bisa bercanda ya. Iya. Ini Ya, juga. jangan coba di rumah karena itu hanya bercanda. Ya. Kemudian Ini ada keajaiban yang berikut lagi Ya. nih. Yang Asam bisa dalam lambung ingat, kita. ini juga terpotong nih, tapi Miss Ya. Erli ingat bahwa asam dalam lambung kita itu ternyata mampu mencairkan pisau Pisau cukur. cukur. Tapi kalau di dalam lambung kita itu aman-aman saja, tidak Iya. tidak lubang, Tidak lubang. anak-anak. Padahal asamnya itu bisa mencairkan pisau cukur. Bayangkan. Wah, Tapi ternyata perut kita tidak ada yang ngobul, Iya, bolong kan? Ada yang Tidak. perutnya bolong. tidak ada, Miss. Itu keajaiban Tuhan Iya. tuh, Miss. Itu Luar biasa. dahsyat dan luar biasa. Apalagi nih Ya. keajaiban? Jika Nah, ini dihitung, keajaiban yang luar biasa. Jika dihitung satu tubuh manusia itu harganya bisa mencapai 17,2 miliar rupiah. Ini baru tubuhnya, Itu baru tubuh. baru tubuhnya. Belum organ dalamnya. Ini belum ditambah dengan kalau misalnya oksigennya. Coba kita Oksigennya, hitung iya ya. benar, Miss. Iya. Oksigen yang kita hidup tiap hari. Ya karena kalau kita bernafas itu baru kita hidup kan. Kalau Iya. kita tidak bernafas tidak hidup. Tidak hidup ya. Ternyata jika kita diwajibkan membayar, biaya yang diperlukan setiap hari untuk menghirup oksigen dan nitrogen adalah 185 juta 191.200 rupiah. Jika anak-anak kira-kira usianya saat ini 10 sampai 12 tahun, maka wajib bayar, coba baca, 811 miliar 136 juta 580 ribu. mahal Miss. sekali ternyata. Kita Jadi tidak punya gimana? uang, Miss, untuk bayar itu semua, Miss. Terlalu mahal. Ajaib kan? Tapi kita gratis ya, Miss, tiap hari. Iya, tiap hari kita Tiap hari gratis. gratis. Makanya anak-anak Ya. setiap kali bangun tidur, kamu harus bilang terima kasih Terima Tuhan. kasih. Masih bernapas hari Masih ini. bernapas dengan Ya. gratis. Masih melihat hari ini. Iya. Sebab ada juga banyak juga orang-orang yang punya uang, kaya, tapi ketika Tapi sakit dan beli butuh oksigen. oksigen Beli, Miss. harus beli dan harganya Dan mahal. dan Ya. belum tentu menjamin dia bisa hidup. Benar, maka kita Miss. harus bersyukur Ya. setiap hari. Jadi anak-anak, kita lanjut ya. Ya. Mengapa kita, Kita harus mengenal Tuhan. Tuhan? Jawabannya adalah Yang pertama, karena hal itu, karena kita adalah ciptaan Allah. iya, Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah atau imago Dei. atau secara kita ini gambar Allah. Jadi kita ini yang hidup di dunia ini mempresentasikan atau menghadirkan Allah. Iya. Ya, kita hidup harusnya kita hidupnya seperti Seperti Allah. Allah. Iya. Pribadinya, karakternya juga harus seperti Iya. Allah. Karena kita ini kan gambar Iya. Allah, Miss. Jadi anak-anak harus tahu bahwa kita, dirimu, kamu adalah ciptaan Ciptaan Tuhan, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan. Ya. Coba kamu buka di Kejadian 1 ayat 26 sampai Sampai 27. 27. Kamu dirancang Tuhan untuk menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Ya. Nah, Ya.
Kemudian alasan yang kedua, Miss, kenapa kita harus sebelum itu, Miss. ya? Ini anak-anak Semangat nih, semangat. harus jelas Oke. tahu apa yang dimaksud dengan segambar dan serupa dengan Allah. Kamu dan Miss, kita semua manusia itu diciptakan Tuhan, dari Tuhan itu kekal anak-anak. Tuhan itu Ya. kekal. Maka ketika Tuhan menciptakan kita, kita ini juga bersifat Bernilai kekal, bersifat kekal. bukan tubuh kita yang Bukan bernilai kekal, karena tapi tubuh kita ini semakin hari Semakin semakin mengalami tua. penuaan, Ya, dan pada artinya akhirnya akan mati dan Tapi- menjadi tanah terurai ya, Iya, Miss, ya. betul. Tapi jiwa kita itu bernilai kekal. Ada selama-lamanya. Iya, akan ada selama-lamanya. Iya, jadi Maka ketika semua manusia mati, ya. semua manusia memang mati secara fisiknya, tapi jiwanya itu pasti akan tetap ada. Ada ya, Iya. kekal kan, Miss? Kekal, rohnya Ya, ya, rohnya, karena rohnya ya. berasal dari Tuhan. Maka rohnya itu akan kembali kepada Kepada yang menciptakannya. dan suatu saat kita semua akan menghadap menghadapi penghakiman kekal. ya, Mengerikan penghakiman ya, Miss, kekal. ya. Kekal, Jadi kalau ya. kita hidup bagaimana, kita harus memikirkan bahwa kita akan menghadapi suatu penghakiman yang kekal. Betul sekali. Apa yang kita pikirkan, yang Iya. kita katakan, yang kita lakukan, suatu saat nanti kita akan mempertanggungjawabkannya, Miss. Betul sekali. Jadi jangan hidup seenak-enaknya, Iya. sesuka-sukanya. Ya. Jadi kalau belajar sungguh-sungguh. Ya, Miss. Ya, Kerja renungan, berjuang sungguh-sungguh. Kerja renungan, renungan yang kerja renungan sungguh-sungguh. sungguh-sungguh. Ya, Ya, jangan main-main jangan, karena suatu saat apa yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan, Pertanggungjawabkan di bukan kepada orang tua, bukan kepada mentor-mentor, tapi kepada pencipta Tuhan. kita, Miss, Yes. kepada Tuhan. karena ingat kita bernilai Kekal. Oke. Ya. Alasan yang kedua apa, Miss? Karena hal itulah yang disukai dan dirindukan oleh Tuhan, yang Iya. dikehendaki oleh Tuhan. Oke. Jadi kayak kalian punya mainan atau kalian punya sesuatu barang yang berharga, ketika orang ambil dari kalian, pasti kalian merasa kesal, kalian marah dan kalian ingin mengambilnya kembali karena kalian sayang benda itu atau barang itu. Iya. Begitu juga dengan pencipta kita. Iya. Kan Tuhan yang menciptakan kita, sudah pasti kita akan disayang dan Iya. Tuhan mau kita harus mengenal Iya. Dia yang Iya, menciptakan betul. kita, Miss. Sang Ya. pencipta mau agar yang diciptakannya itu mengenalnya. Mengenal, ya. Ya, jadi kalau kita mengenal Tuhan, kita setiap hari belajar untuk mengenal Tuhan, itu yang Tuhan senangi. Iya, itu yang Tuhan Bayangkan, kehendaki, Miss. Miss. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu dan orang tua kita senang, pasti kan kita juga bangga kan? Iya. Kita Apalagi juga ya, ikut senang. bisa Apalagi kalau misalnya yang kita lakukan setiap hari itu disenangi, disukai oleh, oleh Tuhan. Tuhan. Luar biasa, biasa. ya. Ya. Waduh. Kemudian, Ya, alasan yang ketiga adalah karena mengenal Tuhan adalah syarat untuk kita memiliki hidup yang kekal. Ya, Ya. tadi kan di awal anak-anak mau memilih yang mana? Hidup kekal berjumpa dengan Bapa ataukah di kerajaan surga ataukah kekal di kekal dalam di api neraka? neraka, ya. Ingat ya, mengenal Tuhan itu syarat hidup kekal. Ya, syarat tidak Ingat bisa ya, digantikan dengan kalau yang syarat lain. artinya ya, betul. Tidak ada syarat Ya. lain. Syaratnya hanya Mengenal mengenal Tuhan. Tuhan. Aduh, luar Ya. biasa. Syarat yang keempat adalah alasan yang keempat. Mengenal Tuhan akan membawa kita menjadi serupa dengan Kristus dan yang taat pada Bapa. Iya, Jadi betul. eh, Kalau kita belajar mengenal Tuhan setiap hari, Miss Yayen, Ya. pasti kita akan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kita akan belajar untuk menjadi sama seperti Tuhan, Tuhan Yesus. Yesus Yang taat. taat, benar-benar taat, Waduh, taatnya Taatnya Tuhan itu Yesus itu aduh luar sempurna, biasa. tidak ada Wah. kecacatan sedikit pun. Hmm. Taat sampai mati di kayu salib, Miss. Jadi Bapaknya Tuhan Allah ketika memerintahkan Yesus untuk ada di bumi dan mati bagi manusia, Tuhan Yesus ya siap Bapa. Sampai taat mati di atas kayu salib. Nah, ini Nah. nih yang kadang-kadang banyak nih anak-anak zaman sekarang sama orang tua saja kurang taat. Miss. Iya, dipanggil saja 5-6 kali baru jawab, Miss. Sama orang tua, sama mentor-mentor juga kadang kurang taat. Iya. Kalau di sekolah kelihatannya taat, tapi begitu sampai di rumah sudah berbeda. Ini kira-kira taat seperti Yesus atau bukan nih, Miss Yayen? Pastinya bukan dong, Iya. Miss ya. Karena taat Iya. seperti Tuhan Yesus itu dilihat orang, tidak dilihat Tidak. orang, kita belajar untuk tetap Tetap taat. Iya, Ya. betul. Dan anak-anak, kunci sukses Sukses
adalah hidup dalam taat kepada kepada Tuhan. Dan ini adalah sukses yang Sejati. taat kepada Tuhan. Tuhan. Kita baca sekali lagi ya, biar anak-anak ingat. Ya. Ya, semuanya di rumah kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kunci sukses adalah hidup dalam taat kepada Tuhan. Ya, semoga ya anak-anak mau belajar untuk taat, karena kepada itu Tuhan. kunci Ya. sukses yang sejati. Nah, kita baca lagi ya. Miss Yayan coba. Sukses adalah meninggalkan keinginan dunia dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebutuhan. Nah, ini anak-anak harus perhatikan ya. Sukses yang sejati itu kita harus bisa meninggalkan keinginan kita. Ya. Dan kita harus prioritaskan dan jadikan Tuhan sebagai kebutuhan kita. Nah, Ya, ini kebutuhan. anak-anak harus melatih diri dari kecil. Dari kecil, Miss. Dari kecil, Ya. kamu punya keinginan main game. Kamu punya keinginan nonton YouTube. Kamu punya keinginan untuk punya ini itu. Tapi kamu harus belajar untuk meninggalkan keinginan-keinginan itu. Ya, Kamu ya, harus benar, Miss. fokus jadikan Tuhan sebagai Satu-satunya kebutuhanmu. kebutuhan, ya. Kamu fokus untuk belajar. Kamu belajar karena ini yang disukai dan disenangi oleh Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, Anak-anak karena belajar. sedang ya. belajar itu artinya kita sedang belajar untuk taat taat kepada aturan, taat kepada orang tua, orang tua, kepada taat mentor. kepada mentor, ya. Ya. Jangan-jangan mentornya bilang di sini, bagaimana sudah kerja tugas atau belum? Sudah, Miss. Tidak, Padahal, Miss, padahal belum. waduh. Ya, jadi anak-anak harus mengenal atau mengetahui seperti apa itu sukses yang sejati. Iya. Ya, sukses yang sejati itu kita harus mengenal Tuhan. Iya. Mengenal Tuhan itu melalui diri Yesus Kristus. Iya. Yaitu apa yang kita contoh dari Yesus, Miss? Taat secara sampai sempurna mati. ya. Iya, sampai kepada mati di Bapa atas kayu sampai mati di salib. atas kayu salib. Iya. Ya. Jadi anak-anak seharusnya kita fokus belajar mengenal Tuhan sehingga hidup kita menjadi Jadi indah dan menarik di mata Tuhan. Maka kalau Ya. hari ini kamu belajar, kamu berjuang, apalagi saat ini kan anak-anak harus belajar mandiri nih di rumah. Iya. Karena kondisi ini kita tidak bisa Kita berjumpa di sekolah. tidak bisa ke sekolah, Miss. Anak-anak harus berjuang belajar di rumah, kamu harus bisa fokus. Iya, kamu harus harus bisa bisa fokus. mengatur diri sendiri, mengalahkan keinginan-keinginan yang tidak baik. Ya, Kamu benar, harus berjuang. Miss. Benar, harus berjuang. Iya, Karena itu tidak bisa datang dengan sendirinya. betul sekali. Harus kita yang berjuang anak-anak. Iya. Kita harus melawan keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Iya, Mau belajar atau mau main game? iya, betul. Mau kerja renungan atau mau nonton HP? Iya, Nonton YouTube. Jadi kita harus bisa dengan hikmat untuk memilih anak-anak, memilah mana Iya. yang Tuhan senangi, yang Tuhan iya. kehendaki. Jadi begini, Ya. Miss mau kasih ingat ya, anak-anak boleh karena ya. selama di rumah ini anak-anak boleh memegang handphone ya khusus untuk kelas besar. Ya. Tapi kamu harus bisa berhikmat, kamu harus bisa Ya. mengontrol diri, kamu harus bisa bedakan mana yang prioritas yang harus kamu lakukan, supaya apa yang kamu lakukan itu dilihat dan disenangi oleh Tuhan. Ya. Jadi mentor-mentor memang tidak bisa melihat tidak bisa kamu. lihat, tapi Tuhan kan lihat, Iya. Miss. Tuhan Papa kan dan mama juga paling ya Bapak mama tidak juga bisa sibuk, juga. Miss, berkantor juga Bapak mama. Jadi Iya. anak-anak memang harus sadar dengan Belajar, sendirinya iya, ya, Miss, ya. belajar untuk ini bisa mengendalikan mengendalikan, diri. ya. Ya. Jangan sampai kamu waktu untuk bermain game jauh lebih banyak daripada waktu untuk belajar. Belajar, Ya. baca Iya, Alkitab, betul. buat renungan, Betul resume sekali. untuk kelas besar ya, Miss. Ya. Jadi belajarnya juga bukan hanya seperti ini, Miss Yen. Oke, tugas dari Miss Yunita, tugasnya adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3 selesai. Waduh, itu bukan belajar. Itu bukan belajar. Belajar itu kamu harus baca, Baca. cari tahu informasi, lihat di buku. Iya. Kalau kurang di buku, coba searching di internet. Ya, Harus cari informasi, Iya, Miss. Bukan hanya lihat di buku, oh tidak ada jawabannya, tidak usah dijawab yang nomor Iya, itu, betul. karena tidak ada jawabannya. Hmm, Harus mencari anak-anak mencari informasi, iya, lewat buku-buku lain mungkin, iya. lewat kakak-kakak punya buku, Iya. lewat internet, browsingnya, Miss, ya. Betul. Karena pencapaian tertinggi Iya, inilah dari belajar itu adalah adalah kamu mengenal Tuhan Tuhan dan kamu Ya. menjadi serupa Seperti dengan Yesus. Tuhan Yesus, yaitu Taat kepada Bapa. Ya. Ya. Hanya Jadi, itu kuncinya belajarlah untuk anak-anak. taat ya Belajar anak-anak. taat. Belajar untuk taat setiap hari. Iya. Dilihat atau tidak dilihat, harus belajar taat. Taat. Oke. Coba kita lihat lagi nih.
Sudahkah anak-anak berdoa setiap hari? Sudah atau belum? Yang sudah angkat tangan, itu kelas 1 yang Jujur bisa ya, kalau gitu. jujur, kamu sudah berdoa setiap hari atau belum? Ya. Tanda kalau kamu mengenal Tuhan dan mau mengenal Tuhan, pasti ada kerinduan untuk Ya, berdoa benar, setiap Miss. hari. Pasti ada yang bilang, sudah baca Alkitab belum? Hmm. Sudah berdoa belum? Hmm. Aduh, tadi pagi saya bangun saya lupa berdoa. Aduh, harus berdoa sekarang nih. Atau Ya. kita punya jam-jam doa sendiri ya, Ya. Miss. Ya kan sudah ada time Betul. schedule-nya yang Ya. Miss bagikan itu. Ya, ingat ya, Ya. kita berdoa kepada Tuhan, Sang Pencipta Jagat Raya, pencipta tubuh kita yang begitu Manusia. ajaib. Ya. Jadi kalau kamu tidak berdoa, waduh, gawat Gawat. itu. Karena Tuhan sangat ingin kita berkomunikasi Kasih dengan Tuhan. Tuhan. Belajar sebagai untuk pencipta. berdoa setiap Tiap hari. Ya. Lalu, sudahkah anak-anak menghormati Tuhan yang menciptakan alam semesta dan menciptakan kita dengan sempurna? Caramu menghormati Caranya? adalah kamu harus rajin berdoa, Rajin berdoa, rajin baca rajin firman. membaca Alkitab, Ya. membuat renungan dengan sungguh-sungguh ya. Ya. Jangan sampai buat renungannya hanya karena itu Supaya ditugaskan dari konsistensi saja, sekolah. Miss. Iya. Iya. Jangan sampai kerja renungannya supaya yang penting jangan ditegur Miss deh. iya, Karena supaya nanti Missnya WA kasih tahu nih belum kerja renungan. ya, jadi jangan begitu Harus ya dengan sungguh-sungguh anak-anak. ya. Ya. Karena dengan membaca Alkitab, membuat Dengan renungan, kita itu adalah cara kita untuk untuk mengenal Tuhan. makin mengenal Tuhan. Ya. Ingat ya tadi yang pertama, mengenal Tuhan itu lewat apa? Ya, Firman firman lewat Tuhan, lewat alam semesta dan lewat keajaiban penciptaan manusia. Ya, oke. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Jangan lupa ya anak-anak, kalau dari tadi fokus pasti bisa mendengar, Ya, bisa memahami, bisa apa yang menarik apa yang Miss sudah sampaikan. Dan ini adalah tugas yang anak-anak wajib untuk kerjakan. Ya. Nanti harus dikumpulkan ya. Ya. Nanti dikumpulkan bisa melalui Google Form atau bisa juga melalui WA WA. kepada mentor mentor kelasnya kelas masing-masing. Dicatat ya. Dicatat Oke. ya. Oke, tugas yang pertama. Apa yang dapat kamu dapat apa yang dapat kamu pelajari dari materi camp hari ini. Catat ya. Jangan Apa lupa. yang dapat kamu pelajari dari materi camp hari ini. Yang kedua, Ya. sikap apa apa yang perlu kamu ubah sebagai tanda kamu mau belajar mengenal Tuhan? Jawab secara jujur ya anak-anak, karena kalau kamu jawab dengan jujur, sikap apa yang mau kamu ubah, Roh Kudus pasti akan menolong kamu ya, untuk kamu menuntun, berubah. ya, Iya. akan menuntun. Kalau Miss. kita tidak jujur, kita akan sulit berubah, ya, ya. benar. Jadi kamu jawab dengan jujur, apa nih yang perlu saya ubah dari diri saya? Sebagai tanda bahwa saya belajar mengenal Tuhan. Jawab dengan jujur. Oke. Nah, itu saja. Itu ya, tugas Materi sebab- hari ya, ini. materinya. Jangan sudah lupa selesai, tugasnya Miss, dikirim Iya. ya. Jangan lupa anak-anak. Iya. Jangan lupa materi hari ini ya, karena Ya. akan membawa kalian kepada pengenalan kepada Tuhan yang sejati. Dan Ya. menikmati sukses yang sejati. Jangan Nanti, sukses yang salah-salah ya. besok anak-anak akan mendapat materi yang lebih mendalam lagi tentang ketaatan. Jadi, ya. nantikan lagi ya, Miss besok kita juga akan menyampaikan materi di hari yang kedua sekaligus materi di hari yang Akhir. Oke, selamat menikmati masa-masa camp, masa-masa masih libur nih. Iya, masih libur nih. Sekali lagi diingatkan, tanggal 20 kita sudah mulai pembelajaran. Seperti biasa Oke, ya, Miss seperti ya. Di biasa. tahun ajaran yang baru ya, anak-anak. Iya. Itu saja anak-anak, sekian dari Miss Shirley Dan dan Miss Jen. sampai jumpa lagi. Tuhan Shalom, Tuhan memberkati. berkati. Bye-bye. Oke, baik anak-anak, bagaimana dengan materinya hari ini? Yang pasti luar biasa kan, menyenangkan, dan yang pasti Miss tahu anak-anak pasti penasaran kan, besok kita belajar apa lagi ya? Jadi jangan lupa, besok kita masih ada camp hari kedua. Oke, kita bersyukur Tuhan sudah memimpin kita dari pagi tadi, dan semua acara kita sudah berjalan dengan baik. Kalau tadi kita sudah mengawalinya dengan doa, sebelum kita mengakhirinya, kita juga akan bersyukur karena Tuhan sudah membimbing kita, menolong kita sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Maka kita akan berdoa, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat kasih dan penyertaannya buat kita. Baik anak-anak, mari semuanya siapkan hatinya, semuanya dengan sikap doa.
Tutup matanya, tidak usah lagi lihat kiri kanannya. Tutup matanya, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan menyertai kita dari pagi sampai dengan siang hari ini. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Semuanya dengan sikap doa, kita angkat pujian ini sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Anak-anak semuanya ikut misi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan, dari pagi sampai siang ini. Kami bersyukur Tuhan memimpin kami dalam camp kami, dan sampai saat ini Tuhan tetap menyertai kami. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan memimpin kami, untuk camp hari kedua besok. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke, puji Tuhan. Anak-anak, dengan berakhirnya doa kita, maka selesai sudah camp kita untuk hari pertama. Tapi jangan lupa anak-anak, karena besok kita masih ada camp hari kedua. Dan yang pasti materinya juga pasti akan menarik. Nah, jangan lupa ya, ada tugas-tugas yang anak-anak harus kerjakan yang sudah diberikan tadi maupun yang akan dikirim lewat WA. Diharapkan anak-anak bisa mengerjakannya. Dan jangan lupa ketika anak-anak menonton video ini, jangan lupa like, komen,
and subscribe ya. Dan jangan lupa nantikan video-video kita yang selanjutnya. Oke, jangan lupa kita sampai jumpa besok. Sampai jumpa.